Kita punya badan baru yang namanya Badan Pangan Nasional. Pertanggal 20 Februari lalu, saya dilantik diberikan amanah yang luar biasa, dan pada saat setelah dilantik, saya sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional atau NFA, National Food Agency ini nggak bisa bekerja sendiri. Jadi NFA ini perlu berkolaborasi dengan seluruh stakeholders pangan yang ada, seluruh kementerian dan lembaga, asosiasi-asosiasi, petani, peternak, dan sebagainya, sampai dengan teman-teman di hilir. Jadi tujuan yang diberikan sangat luar biasa, amanahnya luar biasa, karena ini perpresnya yang bunyi ini ada 9 produk, mulai dari beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, kemudian bawang, telur, ruminsia, daging, kemudian ayam, dan cabai. Dari 9 produk ini juga kita di Badan Pangan Nasional ke depan, ini nanti akan memiliki tugas ya, bukan hanya untuk ketersediaan dan stabilisasi, tetapi ada juga kerawanan pangan dan gizi, dan yang berikutnya lagi adalah pengekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Jadi tidak hanya masalah ketersediaan dan stabilisasi. Nah, beberapa pekerjaan besar ini tidak mungkin terwujud kalau kita tidak saling in hand dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Begitu. Nah, dengan adanya Badan Pangan Nasional ataupun National Food Agency ini, tentunya nantinya ada potensi dari pengalihan wewenang. Untuk sejauh ini, pembicaraannya dengan pemerintah seperti apa, Pak Arief? Jadi pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa ini ada di Perpres 66, pasal 28 dan pasal 29. Pasal 28 itu di butir satunya kewenangan dari Kementerian Perdagangan delegasikan kepada kami. Kemudian poin 2-nya wewenang dari Kementerian Pertanian diberikan juga kepada kami. Kemudian yang pasal 29-nya kewenangan dari Kementerian BUMN yang biasanya Bulog di bawah Kementerian BUMN ini koordinasinya nanti bersama Badan Pangan Nasional. Lebih demikian. Oke, baik. Pak Arief, ini kan dengan adanya potensi pengambil alihan kewenangan ini kan juga nantinya juga besar begitu peluangnya akan ada juga tumpang tindih dari peraturannya. Dan untuk sejauh ini bagaimana Pak untuk mengurangi resiko tersebut? Jadi saya punya satu sestama, itu sekretaris utama eselon 1, beliau sekarang juga aktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, harmonisasi 27 peraturan, sehingga nanti tidak terjadi tumpang tindih. Jadi ini juga dipikirkan oleh kita semua. Hari ini kita semua mudah-mudahan bisa merumuskan, kemudian Pak Presiden juga sangat concern di pangan, sehingga tumpang tindih nanti tidak ada ya, dengan kita melakukan harmonisasi antar kementerian dan lembaga. Oke, baik. Pak Arief, ini yang juga menjadi tantangan besar dari National Food Agency ataupun Bappenas kan juga terkait data begitu ya, yang seringkali memang data di daerah maupun di pusat seringkali berbeda. Untuk dari Pak Arief sendiri selaku Kepala Bappenas ini, apa cara ataupun solusi apa yang memang disajikan nantinya ataupun kedepannya agar permasalahan data ini juga akan menjadi lebih baik, Pak Arief? Presiden sebenarnya telah menunjuk BPS untuk kita gunakan sebagai data yang valid untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bidang pangan. Kalau ke depan harusnya tidak ada lagi ego sektoral di setiap kementerian atau kementerian teknis dan lembaga. Data ini harusnya terkonsolidasi dengan baik. Jadi kalau kita lihat juga udah ada perpresnya mengenai komoditas, neraca komoditas,
dan dimasukkan ke dalam sistem, ada sistem namanya SNAN, Menko Perekonomian. Ini baru 5 produk, yang akan di-develop lagi oleh untuk produk-produk lain gitu ya.